Gadis itu baru pertama kali main judi kartu. Langsung dapat 3 kartu K. Dia jelas ingat. 2 kartu A sudah keluar dari tumpukan. Secara teori, tak mungkin ada kartu yang lebih besar dari 3K. Tapi dia sama sekali tidak merasa senang. Karena saat ini dia sudah tidak punya uang untuk terus ikut taruhan. Semua ini berasal dari pengkhianatan 2 asistennya sendiri. Demi menyenangkan wanita licik, mereka rela mengkhianati sumpah. Bersekongkol mempermalukan gadis itu. Karena satu-satunya orang yang mereka takuti adalah kakak perempuan gadis itu, mantan pemimpin grup perusahaan. Tapi yang mereka tak tahu, sang kakak sedang mengawasi semuanya dari lantai atas. Dia adalah satu-satunya murid dari master judi legendaris. 5 tahun lalu, dia sengaja membuat kecelakaan mobil, lalu menyebarkan berita kematiannya. Selama bertahun-tahun ini, dia menyamar dan menyusup ke dunia judi, semata-mata untuk mencari mata-mata yang mencuri harta nasional. Tak disangka, hari ini dia justru bertemu adik kandungnya sendiri. Begitu melihat wanita licik itu memakai jam tangan dan kalung, yang dulu hanya dia berikan pada sang adik, dia langsung sadar akan kebenarannya. Adik perempuannya itu datang untuk merebut kembali benda peninggalan tersebut. Saat ini seluruh harta gadis itu sudah dipertaruhkan di meja judi, dan 2 asisten yang mengkhianatinya berdiri di sisi wanita licik itu, demi membuat wanita licik menang. Mereka bahkan menjadikan foto-foto pribadi gadis itu sebagai taruhan. Melihat ini, gadis itu langsung menyuruh pelayan mematikan video. Namun pelayan menjawab, hanya pembeli hak siar yang bisa menentukan tayangan. Sementara gadis itu sudah tak punya lagi taruhan apapun. Jika dia tidak ikut bertaruh lagi, seluruh harta akan jatuh ke tangan wanita licik. Bahkan dia akan terlilit utang dalam jumlah besar. 2 asistennya menyarankan dia menyerah, dan menghibahkan semua chip pada wanita licik, sebagai bentuk permintaan maaf. Melihat ini dari lantai atas, sang kakak nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Tapi bawahannya mengingatkan, bahwa sang mata-mata belum muncul. Dia tidak boleh terburu-buru. Akhirnya gadis itu mengambil keputusan besar. Dia mengeluarkan cap kepemimpinan grup perusahaan, dan meminta pelayan menukarkannya dengan chip. Wanita licik menertawakannya. Berani bertaruh hanya dengan batu jelek. Tapi begitu chip ditaruh di meja, semua orang langsung terkejut. Cap itu ditukar dengan 50 juta chip. Sang kakak di lantai atas langsung mengenali cap itu. Itu adalah lambang tertinggi perusahaan, dengan nilai lebih dari 1 miliar. Wanita licik mulai bersandiwara, mengaku bahwa ayah mereka telah mewariskan harta padanya. Dan menurutnya, harta gadis itu tak akan cukup untuk bersaing. Mendengar ini, sang kakak merasa heran. Bawahannya menjelaskan, sejak wanita itu dinyatakan meninggal, sang ayah mengangkat anak di luar nikah secara resmi. Sementara itu, di meja judi gadis itu sudah mempertaruhkan semua chipnya. 2 asisten itu kemudian mengeluarkan kontrak saham, senilai 150 juta. Wanita licik yakin akan menang, karena gadis itu sudah habis-habisan, dan tidak mungkin menaikkan taruhan. Semua orang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Gadis itu menunjukkan wajah nekat, mengatakan ingin menandatangani perjanjian donasi, bertaruh dengan nyawanya. Wanita licik mengejeknya. Katanya tubuh gadis itu pun tak layak dinilai 2 miliar. Tapi detik berikutnya, pelayan justru benar-benar mengantar chip senilai 2 miliar. Semua orang terkejut, menuduh kasino bermain curang. Pelayan tetap tenang, dan menyuruh mereka melihat layar besar. Ternyata gadis itu memiliki golongan darah langka RH negatif, alias darah panda. Kakak di lantai atas melihat ini semakin murka. Hampir tak tahan untuk turun langsung. Sementara itu wanita licik panik, karena tak bisa menaikkan taruhan. 2 asisten langsung menelepon, meminta pelayan mengantar perjanjian donasi di depan umum. Mereka menandatangani perjanjian donasi tambahan 1 miliar. Gadis itu pun menangis, memohon agar diberi belas kasihan. Namun mereka menolak mentah-mentah, memaksanya ikut taruhan atau angkat kaki.